Ada banyak hal yang janggal ya, maksudnya dalam musibah kebakaran ini kenapa sampai ada Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian sampai mengunjungi lokasi kejadian gitu. Artinya kan dapat atensi besar dari pemerintah pusat. Nah, anehnya perusahaan besar yang kliennya banyak itu kok di ruko gitu kan, kok kayak apa ya? Ruko tidak layak lah sebenarnya. Nah, iya. Untuk sebuah perusahaan multinasional kayak gitu ya. Nah, kemudian, Emang dia nggak bisa nyewa Kuningan, nah itu apa Idealnya sih harusnya atau di Sudirman, SCBD kan dengan lebih nama layak besar ya sebenarnya begitu ya. kan. Kalau pernyataan dari Polres Jakarta Pusat kemarin saat kebakaran terjadi itu menyatakan bahwa gedung di lantai dasar gedung itu menjadi gudang penyimpanan baterai. Ini sangat janggal. Jangannya ini benar rawan terbakar seperti bubuk mesiu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sindoskop. Kali ini kita membahas satu peristiwa yang tiba-tiba muncul di tengah situasi bencana di Sumatera. Peristiwa kebakaran sebuah gedung atau sebuah ruko, lantai 6 atau lantai 7 gitu ya. Tragis, ini menewaskan sekitar 22 orang dan sejumlah orang luka. Bahkan ada seorang ibu hamil yang sudah tua, maksudnya hamil tua gitu yang ikut meninggal. Kita turut berduka cita. Selain korban yang begitu banyak, kebakarannya ada di lantai 1, tapi mereka ada di lantai atas sehingga sulit untuk keluar. Urusan dengan bencana, exit emergency juga tidak ada. Tapi yang menarik ini adalah ternyata sebuah perusahaan yang bernama Teradrone. Ini perusahaan yang cukup besar dan berskala internasional. Nah, saya bersama dengan teman-teman, para redaktur Sindonews, tolong diperkenalkan satu-satu biar teman-teman netizen kenal nih siapa saja orang yang membuat masalah di Sindoskop ini. Silakan. Halo, saya Riko Afrido Simanjuntak. Panggilannya Riko ya. Saya Sucipto, dipanggil Cipto. Dulu ada pemain bola namanya Sucipto Suntoro, cuman ini nggak ada hubungan keluarga lu ya. Halo, saya Sunu Astara Fahrudin dan dipanggil Sunu. Ya, panggilannya Sunu, pasti namanya orang Jawa ya kalau Sunu ya. Oke, saya ke Mas Cipto dulu. Apa yang menarik dari kasus drone ini sebenarnya? Teradrone ini maksudnya? Iya, ada banyak hal yang janggal ya, maksudnya dalam musibah kebakaran ini kenapa sampai ada Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian sampai mengunjungi lokasi kejadian gitu. Artinya kan dapat atensi besar dari pemerintah pusat nih. Gitu. Padahal kalau kita lihat kan biasanya kasus kebakaran waktu di Golden Crown, diskotik gitu yang di Mangga Besar itu ya. Ya. Itu juga cukup besar kan, sampai banyak juga yang meninggal kan. Tapi nggak ada pejabat sekelas menteri yang datang ke lokasi. Tapi kalau kebakaran ini, Kalau gubernur wajar lah ya datang. gubernur wajar karena memang wilayah ya kan sebagai kepala daerah. Nah kalau ini sekelas menteri sampai datang, nah ini yang jadi pertanyaan. Mungkin dia pengen lihat kali, ini Teradrone tuh perusahaan apa gitu. Ya tapi kan Teradrone memang sudah perusahaan besar gitu, jadi sangat apa ya janggal kalau saya lihat sih. Kalau Pak Tito udah ngomong belum? Kasih statement nggak? Sudah dia menyoroti soal sertifikasi layak fungsi. Gitu. Jadi gedung ini mungkin dianggap tidak layak fungsi ya, karena kan salah satu syarat sebuah gedung itu kan harus ada APAR, alat pemadam kebakaran, terus ada apa semacam Exit jalur emergency, evakuasi ya. Gitu. Nah mungkin ini yang disorot sama Mendagri. Tapi kalau sampai Mendagri ini turun, ini yang jadi Harusnya pertanyaan tuh besar itu. diucapkan oleh Pak Pramono Anung cukup lah ya. Cukup. Gitu. Kalau Bang Riko gimana ngeliatnya? Kenapa kok ini kan ini perusahaan besar ya? Perusahaan besar, perusahaan Jepang ya. Di Indonesia itu kantornya ada 2, di Kemayoran sama Cicendo, Bandung. Nah, anehnya perusahaan besar yang kliennya banyak itu kok di ruko gitu kan, kok kayak apa ya? Ruko tidak layak lah sebenarnya. Nah, iya. Untuk sebuah perusahaan multinasional kayak gitu ya. Nah, kemudian, Emang dia nggak bisa nyewa Kuningan, nah itu apa Idealnya sih harusnya atau di Sudirman, SCBD kan dengan lebih nama layak besar ya sebenarnya begitu ya. kan. Nah, anehnya juga data dari dinas tata apa di Pemprov DKI ini, IMB-nya keluar 2014, sertifikat layak
sertifikat layaknya 2015. Tapi Gubernur Pramono dan Mendagri mempertanyakan dan akan mengevaluasi. Nah, berarti kan ada apa ini? Yang mengeluarkan izin ini siapa? Jangan sampai tudingan netizen ada main mata ketika itu. Ya terbukti yang Antara pejabat saat itu dengan pemilik gedung itu, pengelola gedung. itu pengelola gedungnya punya teradron sendiri atau punya disewa apa gimana ya? Nah itu yang harus didalami itu. Dia nyewa atau punya sendiri. Kan kabarnya si pemiliknya udah ditangkap ya? Sudah. Pemilik teradronnya. Pak Wisnu Wardana. Mikhail Wisnu Wardana. Mikhail Wisnu Wardana, MWW. Disingkat terkenalnya sekarang ya? Nah itu. Ditangkap di apartemen dia. Korbannya kan 22 orang. Kebanyakan mayoritas mereka meninggal karena menghirup gas beracun ya Bang. Karena investigasi temuan yang di lapangan itu jalur keluar masuk, pintu keluar masuknya itu cuma satu Bang. Oh sebenarnya ada banyak jendela. makanya yang di media sosial itu beredar kan banyak pada di luar, di atas Dia pada loncat tembok Iya. atas ya. Itu kasihan sekali ya. Kebanyakan yang selamat itu yang langsung turun nih Bang. Itu. Kok bisa? Nah, harusnya ke depan lah kan harus emang Gubernur Pramono berencana bakal mengevaluasi semua perizinan, semua kelayakan gedung-gedung di Jakarta itu kan. Mas Unu, apa yang menarik dari kasus ini? Pertama, yang jadi operasi kerja Teradron ini kan memetakan kliennya berupa perusahaan-perusahaan besar di tanah air, disebut-sebut seperti itu ya. Tambang dan kelapa sawit katanya. Nah, sekarang yang lagi dibahas netizen itu kan kaitannya apa dengan itu, data-data itu kan, data-data itu apa kaitannya dengan kebakaran ini gitu. Namun yang menarik dari awal itu sekelas perusahaan besar ini itu kan menyimpan baterai drone di bagian bawah, di gudangnya di bawah, di lantai 1. SOP-nya itu saya kira sangat kurang ya. Baterai lithium itu kan rawan terbakar. Cuma di situ nggak ada SOP untuk gimana kalau meledak dan memadamkannya. Kalau disiram air kan tambah terbakar itu. Harusnya kan ada alat pemadam api ringan, APAR itu yang ada di situ. Ternyata dari sidak Gubernur Pramono Anung kemarin, setelah pasca kebakaran, ternyata nggak ada dan jalur evakuasinya nggak ada. Dan rata-rata para korban kan nggak bisa napas. Bukan terbakar ya, cuma sesak napas. Karena ini ya, asapnya tuh beracun, karbon monoksida. Cip, katanya ini bukan perusahaan drone yang kecil-kecil loh. Katanya drone-nya bisa ngangkut barang katanya. Iya, bener nggak sih? Iya. Bahkan 2021 itu dikabarkan dia sempat melakukan survei perkebunan sawit di daerah Sumatera gitu. Makanya banyak netizen yang mengkaitkan menghubung-hubungkan ya. Jangan-jangan ada kaitannya nih gitu. Ya seperti kita tahu lah banyak kasus-kasus kebakaran yang seringkali dikaitkan dengan kasus-kasus hukum. Seperti waktu kebakaran mana? Kayak dulu Kejaksaan ada Agung. Kejaksaan Agung gitu. Nah, ini juga netizen coba mengkait-kaitkan gitu, jangan-jangan nih. Apakah ini kebetulan atau ada hal-hal lain? Tapi memang langkah gubernur untuk melakukan evaluasi gedung-gedung itu harus diapresiasi ya, karena berdasarkan data itu dari 2.600 gedung bertingkat di Jakarta itu sekitar 690-an itu tidak memenuhi syarat. Artinya mungkin APAR-nya tidak ada, sprinkle-nya mungkin tidak ada, atau jalur evakuasinya mungkin tidak ada. Mungkin kalau sprinkle itu yang buat nyemprot air itu ya, otomatis ya? Otomatis itu bekerja, mungkin nggak akan sebesar ini. Dan jalur evakuasinya memadai, mungkin tidak akan banyak jatuh korban.